Keelokan dan gemilang Kerajaan Majapahit pada zaman dahulu kini merupakan salah satu peninggalan bersejarah yang menjadi daya tarik tersendiri bagi desa Bejijong dan sekitarnya. Dengan berbagai keragaman peninggalan budayanya, tempat ini menjadi salah satu destinasi wisata edukatif favorit di Jawa Timur. Desa wisata Bejijong terletak di Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur. Dengan luas wilayah sekitar 45 km persegi, desa ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 17.560 jiwa. Pada desa ini terdapat dua dusun, yakni Dusun Bejijong dan Dusun Kedungwulan. Setiap nama dari dusun ini memiliki artinya masing-masing. Nama Kedungwulan diambil dari dua kata, yakni kata kedung yang berarti telaga luas dan dipenuhi air hujan, serta kata wulan memiliki arti sasi atau bulan, sehingga kata Kedungwulan dapat diartikan sebagai suatu daerah yang penuh oleh genangan air hujan. Begitu pula dengan nama Dusun Bejijong. Kata Bejijong diambil dari dua kata, yaitu kata beji dan jong. Beji artinya telaga yang luas dan jong artinya tempat penampungan air, sehingga Bejijong artinya suatu telaga yang luas tempat menampung air. Desa Bejijong berhasil mendapatkan penghargaan 50 desa terbaik dalam Anugerah Desa Wisata Indonesia pada tahun 2021, di mana pada tahun-tahun sebelumnya juga termasuk dalam 200 besar dan 100 besar. Tidak hanya itu, Desa Bejijong juga meraih juara ketiga dalam kategori CHSE atau Cleanliness, Health, Safety, and Environment Sustainability. Desa ini berhasil menjadi salah satu desa wisata terbaik di Indonesia karena peninggalan-peninggalan bersejarah yang menarik wisatawan, serta fasilitas yang tentunya semakin membuat wisatawan merasa nyaman. Peninggalan-peninggalan Kerajaan Majapahit telah menjadi ciri khas dari Desa Bejijong. Desa Bejijong sendiri merupakan salah satu bentuk peninggalan dari kejayaan Kerajaan Majapahit. Para arkeolog mempercayai bahwa desa ini dahulunya adalah lokasi ibu kota dari Kerajaan Majapahit. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya penemuan peninggalan-peninggalan Kerajaan Majapahit di sekitar Desa Bejijong, seperti candi, pendertaan, dan artefak-artefak yang disimpan di Museum Trowulan. Candi-candi yang ditemukan di daerah Desa Bejijong pun memiliki corak Hindu-Buddha, karena pada masa itu terdapat banyak kerajaan yang berdiri seperti Majapahit, Singosari, Mataram kuno, dan lainnya. Ada beberapa candi yang terkenal di Desa Bejijong ini, seperti Candi Tikus, Candi Bajang Ratu, dan banyak lainnya. Semua candi-candi ini memiliki corak Hindu-Buddha yang kental. Candi Bajang Ratu sendiri dipercaya merupakan gapura belakang dari Kerajaan Majapahit. Nama Bajang Ratu dalam bahasa Jawa berarti raja atau bangsawan yang kecil. Masyarakat setempat mempercayai bahwa gapura ini didirikan pada masa pemerintahan Raja Jayanagara. Dalam serat Pararaton disebutkan bahwa Jayanagara dinobatkan sebagai raja dalam usia yang sangat muda, sehingga gapura ini kemudian diberi sebutan Ratu Bajang atau Bajang Ratu. Gapura Bajang Ratu diperkirakan berdiri sejak abad ke-14. Nah, gapura ini terdiri dari dua jenis. Satu tipe bentar. Bentar itu dua pilar yang berdiri sejajar, atapnya dua atau disebut dengan atap belah atau tipe bentar. Kemudian gapura yang kedua berbentuk paduraksa seperti gapura Bajang Ratu ini. Terdiri dari dua pilar dan atapnya menyatu, itu disebut dengan paduraksa.
kita lihat bahwa Gapura Bajang Ratu ini ada indikasi sebuah bangunan yang tidak selesai. Bisa kita lihat contoh kenapa bangunan ini dianggap tidak selesai. Satu, dari menara kanan kiri itu sudah jelas berbeda. Namun seharusnya sebuah gapura itu bentuknya harus simetris. Kalau di kanan ada menara, di kiri harus ada menara. Namun ketika bangunan ini ditemukan pada tahun 1815 oleh Thomas Stamford Raffles, kerusakan yang paling parah itu sebelah kiri, dan kita tidak pernah mengetahui bagaimana bentuk yang sebelah kiri, apakah sama dengan seperti yang sebelah kanan atau tidak. Nah, untuk pahatan yang di kaki candi sebelah kiri atau di kaki gapura sebelah kiri itu sendiri ada ornamen-ornamen yang tidak terselesaikan. Ada yang rusak, ada yang tidak terselesaikan. Gapura ini memiliki fungsi sebagai jalur keluar masuk orang-orang yang akan mengunjungi bangunan suci. Secara fisik, keseluruhan bangunan candi ini terbuat dari batu bata merah, kecuali lantai tangga serta ambang pintu bawah dan atas yang dibuat dari batu andesit. Pada sudut-sudut kaki terdapat hiasan sederhana, kecuali pada sudut kiri depan dihias relief menggambarkan cerita Sri Tanjung. Kemudian pada sayap kanan terdapat relief yang menceritakan Ramayana dan pahatan binatang bertelinga panjang. Selain relief yang terdapat di bagian kaki gapura, ada pula relief yang terletak di bagian tubuh gapura. Pada bagian atas ambang pintu terdapat relief berupa hiasan kala dengan hiasan sulur-suluran. Dan pada bagian atap gapura terdapat relief hiasan rumit berupa kepala kala yang diapit singa, relief matahari, naga berkaki, kepala garuda, dan relief bermata satu atau monocle cyclops. Dalam kebudayaan Majapahit, relief-relief tersebut dipercaya dapat melindungi dan menolak mara bahaya. Selanjutnya, candi yang tak kalah menarik dari Candi Bajang Ratu adalah Candi Tikus. Candi Tikus adalah sebuah petirtaan peninggalan dari kerajaan Majapahit. Pemberian nama Candi Tikus tentu memiliki sejarah. Pada tahun 1914, terjadi musibah gagal panen yang disebabkan oleh hama tikus. Akhirnya ditemukan sarang tikus di daerah dekat pemakaman penduduk setempat. Setelah berhasil dibongkar, ditemukan bangunan yang menyerupai candi yang akhirnya diberi nama Candi Tikus. Dalam kenyataannya, candi ini kok disebut Candi Tikus? Padahal sebuah penceritaan kan? Ini ada proses penemuannya. Pada tahun 1914, penduduk setempat, khususnya di dusun ini, para petani mengalami gagal panen yang disebabkan oleh serangan hama tikus. Ketika diadakan pengejaran oleh para petani, setiap pengejaran itu tikus-tikus larinya ke arah sini. Yang dulunya tempat ini belum seperti ini. Merupakan sebuah gundukan tanah berbatu, bahkan sebagian ke arah timur itu adalah pemakaman umum atau bisa dibilang kuburan. Akhirnya penduduk memberanikan diri untuk membongkar gundukan tadi. Nah, dalam proses pembongkaran, salah satu penduduk menemukan sebuah struktur bangunan yang kemudian mengindikasikan adanya sebuah candi. Tahun 1916 baru nampak secara keseluruhan. Nah, pada tahun tersebutlah pengambilan nama dilaksanakan karena nggak ada tetengernya, nggak ada orang bilang condrokumolanya, sehingga dikaitkan dengan hewan sebagai juru penunjuknya adalah hewan tikus, yang dikuatkan tempat ini adalah sarang tikus, makanya tempat ini dinamakan Candi Tikus. Candi ini kemudian dialihfungsikan sebagai petirtaan atau tempat pemandian. Hampir seluruh bangunan berbentuk persegi 4 dengan ukuran 29,5 meter x 28,25 meter ini terbuat dari batu bata merah. Yang menarik adalah letaknya yang lebih rendah sekitar 3,5 meter dari permukaan tanah sekitarnya. Di permukaan paling atas terdapat selasar selebar 75 cm yang mengelilingi bangunan. Di sisi dalam, turun sekitar 1 meter, terdapat selasar yang lebih besar mengelilingi tepi kolam. Di atas bangunan ini terdapat sebuah menara setinggi 2 meter dengan atap berbentuk meru dan memiliki puncak yang datar. Candi tikus ini jarang dibersihkan atau dikuras airnya, karena bahan dari candi tikus adalah batu bata merah yang mudah terkikis. Untuk menjaga peninggalan-peninggalan kerajaan Majapahit ini,
biasanya warga sekitar akan berkumpul setiap minggu dan gotong royong dalam membersihkan wilayah candi. Tidak hanya candi-candi saja yang menjadi primadona pengunjung. Terdapat pula Museum Majapahit yang menyimpan berbagai macam barang bersejarah dari Kerajaan Majapahit dan sekitarnya. Museum Majapahit menyimpan beragam peninggalan, mulai dari koleksi tanah liat, keramik, panji, prasasti, darah pemukiman warga pada masa Kerajaan Majapahit, pemakaman kuno, dan lain sebagainya. Pada bagian koleksi terakota terdapat artefak terakota buatan manusia yang dikenal dengan terakota manusia seperti alat-alat produksi serta alat-alat rumah tangga. Tidak hanya koleksi terakota, terdapat pula koleksi logam. Koleksi benda cagar budaya ini diklasifikasikan ke dalam beberapa kelompok, seperti koleksi mata uang kuno dan koleksi alat-alat upacara, seperti pedan, lampu, guci, cermin, genta, dan koleksi alat musik. Museum Majapahit juga menyimpan koleksi keramik. Koleksi ini berasal dari beberapa negara asing seperti Cina, Thailand, dan Vietnam. Keramik-keramik tersebut memiliki berbagai bentuk dan fungsi, mulai dari guci, teko, piring, mangkuk, sendok, hingga vas bunga. Yang terakhir, koleksi yang dapat dipamerkan adalah koleksi batu. Berdasarkan jenisnya dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok sebagai koleksi miniatur, komponen candi, koleksi arca, koleksi relief, dan koleksi prasasti. Sementara itu, koleksi benda cagar budaya yang berbahan batu yang dimiliki oleh Museum Majapahit juga terdapat alat-alat dan fosil binatang dari masa prasejarah. Kecamatan Trowulan terletak sekitar 10 km di sebelah barat daya Kabupaten Mojokerto. Desa Bejijong berbatasan langsung dengan Kabupaten Mojoagung Jombang di sebelah baratnya. Wilayah timur dan selatannya berbatasan dengan Desa Trowulan, dan wilayah utaranya berbatasan dengan Desa Kejagan. Iklim pada masa Majapahit diinterpretasikan mirip dengan kondisi iklim sekarang yang memiliki musim kemarau yang panjang. Untuk bisa mengimbangi kekeringan pada musim kemarau, maka dibuatnya waduk dan kolam buatan yang berfungsi sebagai tandon air untuk menjaga kelembapan dan menampung air. Sejak dahulu, Trowulan diketahui memiliki tanah yang subur karena terletak di daerah dataran aluvial. Hal inilah yang dimanfaatkan oleh warga setempat dengan menjadikannya sebagai daerah pertanian lahan basah. Tidak hanya sampai di situ, Desa Bejijong juga memiliki potensi yang cukup kaya akan bidang perkebunan serta peternakan, seperti misalnya usaha hortikultura, serta adanya budidaya ikan air tawar, terutama ikan gurami. Desa Bejijong juga menawarkan berbagai macam kerajinan khas daerah seperti tembikar, keramik, pipa tanah liat, bata, dan genteng yang berbahan dasar tanah laterit, serta terakota yang berasal dari tanah liat. Dengan banyaknya potensi yang dimiliki, masyarakat tentu menjadi faktor yang sangat penting bagi perkembangan desa ini. Untuk menjaga peninggalan-peninggalan kerajaan Majapahit ini, warga sekitar akan berkumpul setiap minggu dan gotong royong dalam membersihkan wilayah candi dan artefak-artefak peninggalan Majapahit. Selain merawat cagar budaya, mereka juga mengembangkan dan mempromosikan cagar budaya, kerajinan, dan tradisi-tradisi agar warisan sejarah bisa terus dilestarikan. Desa Bejijong memanfaatkan lokasi dan masyarakatnya untuk menciptakan UMKM. Salah satunya adalah Sanggar Bagaskara. Pada sanggar ini terdapat berbagai jenis usaha yang dirintis dan dijalankan oleh beberapa seniman dan warga setempat. Mulai dari patung logam, nasi tumpeng, hingga batik Majapahit dengan berbagai corak. Sanggar yang menjadi tempat pelestarian budaya juga menjadi sumber penghasilan bagi beberapa masyarakat di Desa Bejijong. Usaha patung logam membutuhkan banyak tenaga kerja. Oleh karena itu, sebagian besar masyarakat Bejijong bekerja sebagai pengrajin patung logam. Karena menjadi ladang penghasilan sebagian besar rakyatnya, beberapa pekerja lama berinisiatif untuk melakukan pelatihan yang diadakan setiap seminggu sekali.
Dari sana, mereka akan menghasilkan patung logam yang hendak dijual. Bermodalkan tekad, niat, usaha dan dukungan dari pemerintah serta desa sekitar, hasil peluh dan tenaga mereka kini dijual menuju berbagai kota hingga negara, terlebih lagi di negara-negara di Eropa. Agar patung ini tetap eksis atau menunjukkan eksistensinya, beberapa cara yang dapat dilakukan adalah pelatihan tiap minggu secara gratis beserta festival. Nah, berkaitan dengan gimana sih metodologi kita dalam mewariskan tanda kutip seni budaya dan turunannya itu ya, termasuk industri kreatif. Nah, kembali pada yang seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa di awal saya bercerita bahwa Sanggar mulai tahun 2005 berdirinya, kita sudah melakukan kegiatan berbasis seni budaya, pelatihan rutin tiap minggu sekali. Itu bidang seni budaya sudah kita lakukan, Mbak, kalau boleh saya jawab. Jadi itu sih goalnya memang itu tadi, bagaimana dari generasi kita, usia kita nanti bisa turun ke generasi yang lebih muda. Tidak hanya patung logam, batik Majapahit juga menjadi kerajinan yang terdapat pada Sanggar Bagaskara. Batik Majapahit adalah usaha batik tulis yang dirintis oleh Ibu Dewi. Batik Majapahit mulai berdiri sejak tahun 2012 atas inisiatif rakyatnya ketika mengetahui bahwa desa Bejijong belum ada ciri khas tersendiri. Pada tahun 2012, kami Sanggar Bagaskara mengadakan pelatihan secara swadaya karena keprihatinan kami Trowulan belum ada batik. Jadi ciri khas untuk Trowulan sendiri khususnya Majapahit belum ada waktu itu. Waktu itu kami mengundang pengrajin sekaligus pelatih untuk melatih ibu di sekitar kami sejumlah 25 sampai 30 orang waktu itu. Kami mengadakan pelatihan selama 7 hari. Setelah selesai kami mengajukan pelatihan mandiri di Sanggar ini, dan akhirnya berjalan sampai sekarang. Alhamdulillah ada 5 ibu-ibu yang mandiri sampai sekarang. Dengan pekerja sebanyak 3 orang ditambah Bu Dewi selaku perintis, mereka mendapatkan penghasilan sebesar 25% dari hasil produksi dengan laba kurang lebih 20%. Setelah batik mulai menyebar di sekitar desa dan masyarakat, di sanalah batik dengan ciri khas Majapahit dikenal. Dengan promosi di media sosial dan secara langsung, batik ini berhasil memikat hati masyarakat juga pengunjung. Yang terakhir ada nasi tumpeng. Nasi tumpeng sendiri memiliki filosofi yang metu kudu mempeng, yang berarti kalau keluar harus bersungguh-sungguh agar tercapai. Nasi tumpeng di sini sedikit berbeda dengan nasi tumpeng pada umumnya. Nasi tumpeng pada zaman Majapahit dinamai nasi tumpeng paripurna, serta memiliki berbagai warna seperti merah yang terbuat dari beras merah, hitam yang terbuat dari kluwek, putih dan kuning yang rasanya gurih, dan tiap warnanya itu memiliki makna tersendiri. Dilengkapi dengan lauk ayam utuh, sayur, urap-urap, kering teri kacang, sambal kluwek, dan pindang telur. 4 warna, yaitu warna hitam, ini di sebelah utara, warna putih di sebelah menurut arah jarum jam ya nak. Yang putih ini di sebelah timur, yang merah di sebelah selatan, dan yang kuning di sebelah barat. Tumpeng yang hitam ini dibuat dari, kalau zaman dahulu itu dari kluwek. Merah juga beras merah, dan yang kuning ini diberi warna dari kunyit sama santan. Yang warna campuran dari 4 ini namanya berumbun, itu kita artikan saja Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda suku, kita tetap satu Indonesia. Nasi tumpeng ini kerap digunakan ketika ada acara penyambutan tamu penting, kelahiran, hingga kematian. Namun pada zaman ini, warna nasi tumpeng hanya satu saja, tetapi berbeda untuk tiap acara yang akan dilaksanakannya. Dengan adanya acara-acara yang hendak dilaksanakan, dari sanalah pekerja nasi tumpeng mendapatkan sumber hidupnya. Semua bentuk produksi ini memiliki peran yang penting bagi perkembangan serta kemajuan desa Bejijong beserta masyarakatnya.
Desa Bejijong merupakan desa yang memiliki aneka keberagaman, mulai dari agama, profesi, hingga suku. Ada beberapa agama yang dianut penduduk desa Bejijong, yakni Islam, Hindu-Buddha, Kristen, dan Konghucu. Dari sekian banyak agama yang dipercayai, Islam menjadi agama mayoritas, sedangkan Kristen menjadi agama yang paling sedikit dianut. Tidak hanya agama saja yang kental di desa Bejijong, tetapi juga profesi dari setiap masyarakat di desa Bejijong. Mulai dari buruh tani, pemahat patung, hingga pengrajin batik juga ikut andil dalam profesi di desa Bejijong ini. Meskipun masyarakat di desa Bejijong memiliki berbagai keragaman, tetapi mereka masih menjaga solidaritas satu dengan yang lain. Banyak bentuk-bentuk yang dilakukan masyarakat desa Bejijong untuk menjaga solidaritas tersebut. Mulai dari ronda malam, acara 17-an, dan ruat dusun. Selain hal-hal yang disebutkan tadi, masyarakat desa Bejijong juga menjalankan upacara adat turun-temurun yang ada sejak zaman Majapahit. Upacara adat yang ada antara lain adalah mitoni, kenduri, tumpengan, dan panen. Lalu terdapat pula organisasi yang dijalankan masyarakat desa Bejijong untuk menjaga kerukunan antar penduduk, yakni ibu-ibu PKK, Karang Taruna, dan koperasi. Organisasi-organisasi inilah yang menjadi sarana atau wadah untuk bersosialisasi antar satu dengan yang lain. Desa Bejijong memang desa yang sudah memiliki banyak penghargaan karena keunikan dan usaha masyarakat sekitar dalam mengembangkan desa ini. Budaya-budaya dan cagar budaya yang ada di desa tersebut masih terawat dengan baik hingga sekarang oleh warga-warga desa Bejijong. Namun, hal tersebut tidak menghentikan kita para generasi muda untuk ikut melestarikan dan mempromosikan budaya-budaya dan cagar budaya ke jangkauan yang lebih luas. Sebagai penerus bangsa, generasi muda harus berperan sangat besar dalam melestarikan dan mengembangkan potensi-potensi budaya yang ada di desa Bejijong maupun di Indonesia.